Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terbawa ombak, kawasan kuliner Batako Labuan dipenuhi sampah. Ditinggal ke acara pernikahan, rumah Camat Jawilan dibobol pencuri. Satu bulan tidak diangkut, sampah menggunung di Pasar Cikande. Seperti ini kondisi jalan masuk pasar Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Akses masuk pasar yang sebelumnya bisa dilewati kendaraan roda 4, saat ini hanya bisa dilintasi sepeda motor. Itu pun harus bergantian. Sejak beberapa hari terakhir, sebagian besar badan jalan telah tertutup sampah yang merupakan sampah dari pedagang pasar. Lokasi tempat sampah sementara sudah tidak lagi menampung, sehingga sampah meluber ke jalan dan menggunung karena jumlahnya yang terus bertambah setiap harinya. Selain mengganggu akses masuk, tumpukan sampah ini juga sangat berdampak terhadap pedagang. Sejak sampah tidak lagi diangkut, jumlah konsumen menurun drastis karena kondisi pasar yang tidak nyaman. Selain aroma yang tidak sedap, tumpukan sampah yang lama tidak diangkut ini menyebabkan banyak lalat dan belatung bahkan masuk ke lapak para pedagang. Sebelumnya, setiap hari pedagang diminta iuran sampah sebesar Rp1.000. Namun sejak sampah tidak diangkut, pedagang merasa keberatan untuk membayar iuran. Ada kali sebulanan. Sebulan? Ini mobil udah nggak bisa lewat ya? Nggak bisa, kadang mah bisa sih, kadang enggak. Ini hanya bisa lewat apa Bu? Motor? Paling motor juga gantian ya. Gantian. Ini sampah sumbernya pengurusannya siapa Bu? Sampah ini? Kalau nggak salah mah Bapak Peri sih. Oh gitu. Kalau untuk pungutan sampah juga ada juga di sini? Ada. Tapi sampai sekarang sampah nggak diangkut? Cuman kan kalau kayak gini mah kadang ada yang ngasih, kadang ada yang enggak ya. Soalnya kan udah numpuk gini, jadi pedagang juga males kalau mau ngasih. Oh, dipungut berapa Bu sampah Bu? Paling 1.000 sih sehari, nggak gede. Oh gitu. Ada bulanan juga sampah? Apa harian aja? Harian doang. Menurut pihak pengelola, sampah sudah tidak diangkut dan dibuang ke TPA sekitar 1 bulan. Kondisi ini disebabkan wilayah Kabupaten Serang belum memiliki tempat pembuangan akhir sampah sendiri, sedangkan kerjasama dengan wilayah lain sudah dihentikan. Itu kan dikarenakan tidak adanya TPA, pembuangan akhir. Akhirnya pelayanan untuk pengangkutan sampah itu mati, nggak bisa berjalan. Ini sudah berapa hari sampah ini menumpuk? Kalau menumpuknya mungkin sekitar semingguan, tapi kalau tidak ada pelayanan pengangkutan ini kurang lebih udah sebulan lebih nih. Sebulan lebih ya? Ada juga 1, 2 itu tidak efektif lah. Apa kendalanya itu? Karena tidak ada pembuangan Pak, tidak ada pembuangan di akhir. Jadi saya sering komunikasi dengan pihak pengangkut, bagaimana caranya supaya pelayanan ini tetap berjalan. Tapi ya itu tadi kendalanya karena tidak ada pembuangan akhir, akhirnya mau diangkut dan kemudian nanti dibuang di mana. Warga dan pedagang pun sangat berharap agar dinas terkait cepat turun tangan untuk menangani permasalahan sampah di Pasar Cikande agar jual beli bisa kembali berjalan dengan nyaman. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Cuaca buruk yang terjadi di perairan Banten Selatan berdampak terhadap aktivitas nelayan, salah satunya nelayan di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak. Ratusan nelayan terpaksa menghentikan aktivitas melaut karena ombak tinggi dan angin kencang di perairan Selat Sunda dan Banten Selatan. Para nelayan memilih menambatkan perahu mereka di dermaga Binuangen untuk menghindari resiko kecelakaan di laut. Berdasarkan data pihak BMKG, tinggi gelombang di wilayah tersebut bisa mencapai 2,9 meter dengan kecepatan angin hingga 20 knot.
Penghasilan agak susah, biasanya buruk karena nelayan mengeluh. Mengeluh karena anginnya besar, ombaknya besar. Mengeluh sekarang. Kondisi ini juga berdampak pada pasokan ikan di tempat pelelangan ikan yang menurun drastis. Menurut Kepala Unit TPI Binuangan, Slamet, sebagian besar nelayan di daerah ini tidak melaut. Musim ya bisa dibilang sedang ekstrim gitu. Artinya harus berhati-hati karena cuaca itu kadang-kadang tidak kita bisa prediksi kalau sekarang. Tahu ada ya angin badai gitu. Ada kabar sekarang itu lagi sedang ada badai di laut, makanya perahu-perahu yang pada di laut itu suruh pada pulang karena takut. Diperkirakan cuaca kurang bersahabat di perairan Banten masih akan terjadi hingga akhir tahun. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Pemda Serang belum lama ini telah menyalurkan bantuan kepada 1.400 pelaku UMKM atau usaha kecil mikro. Penerima bantuan dengan kriteria Desi 5 meliputi sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan pas-pasan. Nominal bantuan sebesar Rp2.500.000 untuk 1.400 penerima bantuan usaha ekonomi produktif. Meski demikian, pada prakteknya banyak yang tidak tepat sasaran. Seperti yang terjadi di Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, banyak masyarakat yang memiliki usaha kecil atau keluarga miskin tidak menerima bantuan tersebut. Nggak tahu, katanya belum ke data apa gimana itu. Di sini banyak yang belum dapat. Belum banyak, malah yang ngewarung tuh nggak pada dapat semua. Malah yang nggak ngewarung dapat kemarin tuh. Oh gitu ya. Jadi sasarannya nggak tepat ya. Iya benar. Ibu usaha apa, Bu? Usaha sih banyak, laundry, nyuci, jualan beras, keripik, bikin sendiri gitu, kripcok. Tapi kalau dapat bantuan sangat terbantu ya? Terbantu, alhamdulillah ya. Tapi buat dikomodalin semua. Oh, tapi ini belum dapat. Belum dapat ya. Bahkan ada warga yang mampu yang tidak mempunyai usaha mendapatkan uang bantuan tersebut. Bahkan lebih mirisnya, ada saja oknum warga memanfaatkan hal yang tidak wajar dengan memotong uang bantuan UMKM dari Bupati Serang sebesar Rp500.000 per penerima bantuan. Berapa, Pak? 2,5 juta. Oh, Bapak nerima apa ya? Nerima ya. Oh, nerima. Usahanya apa, Pak? Dagang es cincau. Cincau, keliling apa ini? Keliling. Terbantu, Pak ya? Ya. Cuman, Pak, 2.500.000 utuh atau ada potongan, Pak? Ya dipotong 500 ya. Oh, 500 apa? 500.000. Oh, 500.000 dipotong. Ya. Alasannya untuk apa? Ya itu yang membantunya gitu. Alasannya yang bantu. Ya, dipotong buat admin lah. Ya admin gitu. Oh gitu. Ya kalau kita misalnya ini kan nggak bisa gitu. Itu di. Alasannya gitu. Ya. Kalau dengan potongan itu, Pak, ada rasa keberatan, Pak ya? Ya habis bagaimana kalau mereka misalnya ya semua katanya pada gitu, Pak. Oh semuanya dipotong. Iya, ya di ngasihnya ya di mobil ya, gitu. Mobil, ya. Udah kan pulang kan pakai ongkos juga kan ke sono. Iya. Ongkos sendiri, mereka potong ke situ juga bayarin gitu. Tentunya potongannya. Itu semua dipotong, Pak? Ya, semua rata? Yang itu ya. Satu mobil itu dipotong semua kemarin? Ya kalau yang ikut saya semua. Berapa orang? Berapa? 10 apa berapa ya? 10 ya? Kurang lebih 10. Sementara itu, perangkat desa Junti membenarkan adanya laporan dari ketua RT setempat tentang adanya potongan bantuan UMKM sebesar Rp500.000. Terkait warga desa ini, dia ada potongan sebesar Rp500.000 tuh. Itu dari desa sini seperti apa, Bu? Oh, kalau untuk potongan kami nggak tahu, Pak, karena yang kami usulkan dan kemarin menerima manfaat itu tidak kami potong sama sekali. Kemarin itu ada salah satu RT menginformasikan ke desa bahwa ada warganya itu yang dipotong seperti itu. Sebesar berapa, Bu, informasinya? Rp500.000. Tapi kalau itu dipastikan bukan dari pihak desa, Bu? Pasti bukan. Dan yang dipotong itu emang setahu kami yang ditanya itu emang nggak tahu itu dapatnya ngusulinnya dari mana seperti itu. Sedangkan dari desa sendiri memang
Nggak ada potongan? Tidak, kami nggak ada potongan sama sekali. Kalau dari desa sendiri berapa penerima? Kita ngajuin 13, cuma yang dapat itu 12 karena yang satu itu double nama. Tapi kenyataannya di desa ini sendiri ada lebih dari 12 ya, atau 13 yang diajukan desa. Itu seperti apa, Bu? Nah, kalau untuk itu saya sih nggak paham juga ya datanya dari mana, karena begitu saya dapat data dari TKSK suruh cross check itu ya saya cuma meng-cross check yang saya ajuin dan selebihnya saya nggak tahu itu datanya dari mana. Sebanyak 1.400 penerima bantuan dalam bentuk uang di 29 kecamatan di Kabupaten Serang secara serempak dibagikan dengan memastikan penerima sudah terverifikasi. Namun sayangnya hal tersebut tidak tepat sasaran. Warga meminta pemerintah Kabupaten Serang untuk meng-cross-check kembali ke lapangan dan menindak tegas oknum yang berbuat curang. Ariel Maranus dan Nama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.